Suasana riuh membahagiakan nampak menghiasi sebuah ruangan santai yang begitu luas nan mewah itu. Celotehan dua anak kembar dengan kehadiran si baby mungil yang berada di masa aktif itu membuat ketiga momi begitu gemas melihatnya. Dede Andi na tenapa dak dalan, tapan dalan na, tan selu talo Dede Andi bika dalan, teupat dalan ya, Dede Andrinya kenapa tidak jalan, kapan jalannya, kan seru kalau Dede Andri bisa jalan, cepat jalan ya. Seru Damian pada Andri yang saat ini sedang duduk dengan dibantu oleh onti Vitanya. Haum, mam. Sahut Andri dengan memegang jemari Damian. Entahlah, nampaknya bayi mungil yang baru bisa duduk itu seolah enggan ingin melepas jemari kakaknya. Uti, tolong Mian, tangannya Mian di mamam adik Andi, onti, tolong Damian, tangannya Damian dimakan adik Andi. Seru Damian meminta tolong pada ontinya. Hihihihi, adiknya suka sama tangan Damian, jadinya dimakan deh tangan Damian. Sahut Vita cekikikan, ia merasa gemas dengan raut takut keponakannya. Ih tolong, lepas Andi, lepas. Ih tolong, lepas Andri, lepas. Pekik Damian, dan dengan terpaksa ia menarik tangannya yang sudah digigit Andri. Hahaha. Sontak Devina dan juga Vita terbahak melihat tingkah takut Damian. Momi Mian takut mi, Momi Mai Damian takut Mai. Seru Damian, dan bocah kecil itu pun langsung duduk di pangkuan mominya. Kenapa Damian takut sama Dede Andrinya nak? Sahut Adinda dengan mengelus kepala putranya. Talna adik Andi na didit mi, Mian takut, karena adik Andrinya gigit mi, Damian takut. Sahutnya. Coba Momi lihat tangannya Damian luka tidak? Pintanya pada sang putra. Damian pun memperlihatkan jemari mungilnya yang sempat digigit oleh Andri tadi. Tangan Damian tidak luka sayang, Dede Andrinya tadi hanya mengajak Damian bermain saja. Coba lihat tidak luka kan, jadi jangan takut, adiknya mau main sama Damian nak. Sahutnya lembut. Dak ahmi, Mian dak mau main lagi kama adik Andi na dak selu, tidak ahmi. Damian tidak mau main lagi sama adik Andrinya tidak seru. Sahutnya malas. Ya sudah, kalau dak mau, Dede Andi na main kama Antaja, ya sudah kalau tidak mau, Dede Andrinya main sama Aganta saja. Sahut Aganta tiba setelah cukup lama bocah kecil yang satu itu diam. Ketiga momi yang melihat tingkah Aganta dan juga Damian hanya bisa tersenyum saja melihatnya. Aduh, ada saja cucu oma ini, kadang kompak kadang saling berselisih. Ujar Devina yang merasa gemas dengan kedua cucunya. Dede Andi mau minan yang mana? Lobotan, mobilan, teleta, Dede Andi mau yang mana? Dede Andri mau mainan yang mana? Robotan, mobilan, kereta, Dede Andri mau yang mana? Tawar Aganta, ia paham jika adik Andrinya itu sangat suka jika melihat mainan yang dimainkan. Mendapat tawaran dari sang kakak Aganta, si kecil Andri pun tak ingin melewatkan kesempatan ini. Entah mendapat dorongan dari mana, si bayi mungil Andri malah menunjuk salah satu mainan lama milik Aganta. Nampaknya bayi menggemaskan itu tidak tertarik pada mainan yang disebutkan oleh kakak Agantanya. Mam tatata. Seru Andri antusias dengan menunjuk sebuah mainan yang ukurannya lebih kecil dari mainan Aganta yang lain. Dede Andi mau mainan trompetan, oke, anta mainan tanya, Dede Andri mau mainan trompetan oke, Aganta mainkan ya. Aganta pun langsung melakukan apa yang menjadi keinginan Andri. Titut. Itulah suara trompet mini yang berhasil dimainkan oleh Aganta. Dan benar saja, setelah mendengar suara dari trompet mainan itu si kecil Andri tertawa cekikikan. Hahaha. Sontak saja semua orang juga tertawa melihat tingkah lucu Andri yang tertawa hingga terpingkal seperti itu. Hahaha. Aduh perutku, Adinda ini semua gara papa mertuamu itu, dari dulu sampai sekarang mainan legendarisnya tetap yang paling populer hahaha. Seru Devina di sela tawanya. Dan itulah yang dilakukan oleh ketiga wanita itu di hari yang membahagiakan ini bersama ketiga malaikat kecil, kala suami mereka tengah bekerja. Bandara Soekarno, Hatta. Seorang wanita berparas cantik dengan tubuh bak seorang model ternama,
melangkah dengan begitu anggunnya setelah dirinya sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah cukup lama menghabiskan waktunya untuk mengurus perusahaan besar sang papa, kini ia telah kembali ke tanah kelahirannya. Ya, dialah Diandra Isabella Wijaya, seorang wanita cantik, baik hati dan pintar yang merupakan salah satu pewaris dari keluarga Wijaya. Hufat, akhirnya aku sampai juga di Jakarta. Aku sudah tidak sabar ingin menikmati indahnya kota ini lagi, Jakarta aku kembali. Seru Diandra dengan senyuman bahagianya, dan wanita cantik itu pun kembali melangkah untuk menuju taksi online yang sudah dipesannya tadi. Permisi Pak, Bapak supir taksi online yang saya pesan tadi kan, saya Diandra. Sapanya ramah. Iya Nona betul, mari Nona saya letakkan kopernya dulu. Pinta Pak supir itu ramah. Tanpa banyak bicara Diandra pun memberikan kopernya, sebelum akhirnya ia berlalu masuk ke taksi. Di dalam taksi. Dari luar negeri Nona? Tanya Pak supir itu. Iya Pak, saya dari Kanada. Sahut Diandra. Abis liburan ya Nona? Tanya Pak supir itu lagi. Hehehe iya Pak liburan yang begitu menguras pikiran dan waktu. Sahut Diandra dengan melucu. Oh, jadi Nona abis pulang dari kerja? Tanya Pak supir lagi. Iya Pak, abis mengurus perusahaan Papa. Sahut Diandra. Kalau begitu kenapa Nona tidak minta dijemput saja? Tanya Pak supir itu yang merasa sedikit heran. Hehehe, saya memang sengaja tidak memberitahukan pada keluarga saya Pak, karena sebenarnya saya masih akan pulang 2 bulan lagi, tapi karena semua urusan kantor sudah selesai jadinya saya memilih pulang lebih awal. Sahutnya dengan senyuman. Pasti kangen rumah ya Nona? Tebak Pak supir itu. Iya Pak. Pak sebelum sampai rumah tolong antar saya ke restoran seafood yang ada di sana dulu ya Pak, saya mau mampir dulu mau makan. Lanjutnya. Baik Nona. Sahut Pak supir. Sementara di waktu yang bersamaan, nampak seorang pria dengan bola mata biru keabu-abuan itu sedang begitu menikmati makanannya di sebuah restoran seafood yang sudah hampir 7 tahun lamanya tidak ia datangi. Ya, siapa lagi pria yang dimaksud jika bukan Al? Entah apa yang menyebabkan ia ingin menikmati makan siangnya di sebuah restoran mewah yang sudah lama tidak ia datangi. Makanan di sini tidak pernah berubah rasanya. Batin Al. Namun dirinya masih tetap mengunyah makanannya. Al terus menikmati makanannya, hingga sekitar hampir 10 menit lanjutnya, barulah ia selesai menghabiskan seafood favoritnya itu hingga tandas. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Syukur Al setelah dirinya selesai minum. Namun sungguh tak disangka, tiba saja. Halo bro. Sapa seorang pria tiba dengan menepuk pundak sebelah kanan Al. Ha Randy. Sahut Al tersentak kaget. Tumben kamu makan siang di sini Al, setelah sekian lama tak bersinggah akhirnya telah tiba, apakah yang terjadi? Tanya Randy dengan dramanya. Ih, apa sih kamu Ren, terlalu lebay. Sahut Al malas. Hihihihi. Aku kan hanya bercanda Al. Sahut Randy. Kamu kenapa sendirian datang ke sini, di mana Rian? Tanya Al, karena biasanya Randy dan juga Rian selalu datang bersama jika ingin makan siang. Dia bawa bekal dari rumahnya, katanya sih ingin makan masakan mamanya di kantor. Sahut Randy dengan polosnya. Apa? Hahaha. Ups. Tanggap Al. Kenapa Al ada yang lucu? Tanya Randy yang merasa heran. Dapat hidayah dari mana anak itu bawa bekal dari rumah, hihihi. Sahutnya cekikikan. Entahlah Al, mungkin dia ingin menyenangkan hati mamanya. Sahut Randy. Oh, iya mungkin saja, tanggap Al. Sekitar hampir 2 menit mereka sempat mengobrol, datanglah seorang pelayan pria ke arah mereka. Permisi Tuan, apakah Tuan memerlukan sesuatu? Tanya pelayan itu ramah. Aku pesan menu ini, dan minumnya yang ini, sama segelas air putih juga ya mas. Sahut Randy. Baik Tuan, pesanan Tuan akan segera kami antar. Sahut pelayan pria itu sebelum akhirnya ia berlalu memasuki dapur dan menyiapkan menu yang telah dipesan Rian. Oh iya Al, bagaimana keadaan anak kembarmu yang lucu itu sama istri kamu yang saat ini sedang hamil? Tanya Randy. Alhamdulillah, Aganta sama Damian mereka tumbuh sehat, bahkan mereka sangat aktif melebihi anak seumuran mereka, dan istriku alhamdulillah juga baik, ya meski tidak bisa bergerak terlalu banyak. Sahut Al apa adanya.
Iya, aku paham. Ya tidak apa, apalah, namanya juga orang hamil, pasti tidak mudah untuk menjalaninya. Sahut Randy, dan Al pun membenarkan kalimat temannya. Aku tidak bisa lama Ren, aku mau pulang, mau menemui istri dan juga anakku. Lanjut Al lagi. Wih, kamu ini, semenjak memiliki anak dan juga istri, selalu tidak sabar ingin pulang ya? Sindir Randy. Hahaha, iya nih, itu betul. Sahut Al. Sedangkan di halaman depan di restoran seafood itu, nampak sebuah taksi sudah tiba. Pak, Bapak makan juga ya, ayo kita makan bersama. Ajak Diandra pada sang supir taksi. Terima kasih Nona, saya tadi sudah makan. Tolak Pak supir itu dengan halus. Tidak apa Pak, tidak usah sungkan, ayo makan bersama dengan saya. Ajak Diandra lagi. Sekali lagi terima kasih atas ajakannya Non, tapi saya benar masih kenyang. Sahut supir itu lagi. Ya sudah kalau begitu, Bapak tunggu di sini dulu ya. Perintah Diandra. Al sudah melangkahkan sepasang kaki jenjang nan kokohnya itu menuju halaman restoran di mana mobilnya telah diparkir, hingga sampailah ia di dekat pintu mobilnya. Namun naas, ketika Al hendak akan membuka pintu mobilnya, tiba saja kunci mobilnya terjatuh. Dan dalam waktu yang bersamaan pula, Diandra pun keluar dari mobil taksinya. Entah suatu kebetulan atau ini memanglah kehendak Tuhan, mobil Al dan juga taksi yang Diandra tumpangi telah terparkir secara bersebelahan. Ya Tuhan, kenapa harus jatuh segala kuncinya? Gumam Al, dan ia pun berusaha meraih kunci mobilnya yang terjatuh itu. Diandra yang mendengar adanya gumaman seorang laki-laki itu pun langsung menoleh ke arah di mana suara itu berasal. Suara itu, gumam Diandra. Itu seperti suaranya, tapi mana mungkin, hai sudahlah Diandra, mungkin itu suara pria lain yang mirip dengan suaranya. Batin Diandra. Diandra hanya menggeleng, dan ia pun memilih melanjutkan untuk masuk ke restoran seafood favoritnya itu. Hufat, kunci ada saja pakai acara jatuh, mau masuk mobil saja harus ada sponsor kunci mobil terjatuh. Gumam Al, sebelum akhirnya ia pun masuk ke mobilnya. Al pun mulai mengendarai mobil mewahnya itu untuk keluar dari area halaman restoran. Al sudah benar tidak sabar ingin bertemu sang istri tercintanya yang sedang mengandung itu, dan juga kedua putranya yang begitu menggemaskan. Diandra terus melangkahkan sepasang kaki jenjang miliknya untuk memasuki ruangan restoran dan memilih bersinggah di salah satu meja yang ada di sana. Dan ternyata ia memilih meja nomor 13. Diandra nampak melihat menu yang terdaftar di tabel menu. Entah suatu kebetulan atau memang Diandra lah yang tidak menyadarinya, ternyata meja yang ia pilih bersebelahan dengan meja Randy dan kedua meja mereka pun hanya terhalang oleh satu meja saja. Setelah sekitar hampir 1 menit gadis berparas cantik itu memilih menunya, datanglah seorang pelayan pria dan mendekati arah di mana ia duduk. Permisi Nona ingin memesan sesuatu? Tanya pelayan pria itu dengan ramah. Saya pesan menu yang ini 3, tapi 1 makan di sini, dan 2-nya lagi dibungkus ya mas, terus minumnya es lemon tea saja ya mas. Sahutnya. Baik Nona akan segera kami siapkan. Sahut pelayan itu. Dengan tanpa sengaja, Randy yang mendengar obrolan seorang wanita dengan pelayan pria itu pun mendadak menghentikan kegiatan makannya. Suara itu seperti tidak asing. Batin Randy. Ingin menghilangkan rasa penasarannya, Randy pun ingin memastikan, jika benarkah dia orangnya. Randy menoleh ke meja nomor 13 itu, dan Dek. Randy merasa tertegun setelah melihat bagian belakang tubuh wanita itu. Siapa wanita itu? Kenapa dia mirip sekali dengan? Benarkah dia Diandra? Batin Randy. Tanpa banyak bicara, Randy pun langsung beranjak dari posisinya. Ia begitu penasaran dan ingin memastikan siapa wanita itu, dan Randy sama sekali tak mempedulikan pandangan beberapa orang padanya. Permisi Mbak. Sapa Randy setelah dirinya berdiri tepat di samping meja. Wanita itu pun menoleh dan menatap wajah Randy. Dek. Sepasang mata kedua insan itu pun tak dapat berpaling. Randy begitu tertegun akan sosok wanita yang ada di depannya saat ini. Randy. Sentak Diandra. Di Diandra. Sahut Randy terbata. Ya Tuhan Randy. Pekiknya senang. Dan grab. Diandra pun langsung memeluk tubuh Randy. Ya Tuhan, Ren, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu.
Serunya bahagia tanpa melepas pelukannya dari tubuh kekar Randy. Randy terdiam, ia tak dapat berbuat apa-apa, tubuhnya seolah membeku saat mendapat perlakuan tak terduga dari Diandra. Randy merasakan adanya semacam desiran di hatinya yang ia sendiri tidak tahu apakah ini adalah rasa bahagianya karena ini adalah pertama kalinya ia mendapat pelukan dari seorang wanita yang selama ini dicintainya dengan diam. Sedangkan semua orang yang ada di restoran itu pun menatap pada Randy dan juga Diandra. Randy yang awalnya hanya diam mematung nampak mulai mengangkat kedua tangannya untuk membalas pelukan Diandra. "Oh, maaf Ren, aku terlalu lama ya memeluknya, maaf ya habisnya aku terlalu bahagia." Seru Diandra sebelum akhirnya wanita berparas cantik itu melepas pelukannya dari tubuh kekar Randy. Sayang sekali, padahal baru saja Randy ingin membalas pelukan Diandra, tapi sudah dilepasnya. "Kamu makan di sini, mana makananmu? Bawa saja ke mejaku, kita makan bersama di sini," ajaknya dengan senyumannya. "Inilah alasan kenapa aku begitu jatuh hati padamu Diandra, sikap lemah lembut dan keramahanmu lah yang membuatku jatuh hati dan sulit untuk melupakanmu, bahkan hingga detik ini," batin Randy. "Halo Ren, kenapa kamu diam? Ayo bawa makananmu ke sini," peringat Diandra lagi. Iya," sahut Randy sebelum ia pun bergegas untuk memindahkan makanannya dan juga 2 gelas minumannya tadi ke meja milik Diandra. Dan setelah hampir 7 menit Diandra dan juga Randy duduk bersama, datanglah pelayan pria tadi dengan nampan yang sudah berisi makanan dan minuman milik Diandra. Dan seperti inilah, Diandra dan juga Randy menikmati makanan mereka dalam meja yang sama. Sang tuan besar pun telah menapakkan sepasang kaki jenjang nan kokohnya di kediaman rumah mewahnya. Dalam langkahnya samar terdengar adanya suara celotehan 2 bocah kecil yang begitu sangat ia rindukan. Dengan tanpa mengganti pakaiannya, Al melangkah menuju ruang santai di mana suara kedua putranya itu terdengar. "Assalamualaikum," sapa salam Al. "Waalaikumsalam," sahut semua orang yang ada di ruangan itu. Dedi dah pulang, yeay Dedi dah pulang, Dedi sudah pulang, yeay Dedi sudah pulang," seru Damian gembira, bahkan bocah kecil itu langsung bangkit dari pangkuan sang momi dan berlari ke arah Dedinya. Iya boy, Dedi sudah pulang kap," sahut Al dengan memberikan kecupan di kening Damian. "Dedi," seru Agatha, dan ia pun juga mendekat ke arah Dedinya. "Kemarilah boy," panggil Al. "Kalian rindu Dedi hem?" Kap, sahutnya. "Iya Dedi, kami rindu Dedi." "Iya Dedi, kami rindu Dedi," sahut Damian. Al pun menggendong kedua tubuh mungil putranya itu sebelum akhirnya ia duduk bersama di samping istrinya. "Mas," seru Adinda sebelum akhirnya ia mencium punggung tangan suaminya. "Sayang Kap," sambut Al. "Tumben kamu siang pulangnya Al, Mama jadi curiga," tanya Devina. "Curiga apa sih Ma? Aku rindu istri dan juga anakku, itulah sebabnya Al pulang lebih awal," sahut Al jujur. "Vita, kamu di sini saja dulu sampai nanti sore, Andrew masih akan pulang nanti," lanjut Al pada Vita yang sedang memangku anaknya. "Iya Tuan, saya tahu," sahut Vita. "Loh Vita, kenapa kamu masih memanggilku dengan sebutan Tuan? Jangan memanggilku dengan sebutan Tuan lagi, aku tidak suka," bantah Al. "Lalu saya harus memanggil apa Tuan?" sahut Vita bingung. "Panggil aku kakak, titik," sahut Al. "Baiklah Tuan, Kak," sahut Vita. Al pun kembali fokus pada istrinya. "Sayang, kamu dari tadi pagi duduk di sini, tidak istirahat?" tanya Al yang sedikit khawatir. "Iya Mas dari tadi pagi, tapi tidak apa Adinda tidak merasa lelah Mas, kalaupun lelah Adinda bisa tiduran di sana," sahutnya dengan menunjuk sebuah sofa besar nan empuk yang ada di ruangan itu. Dedi," panggil Damian di sela obrolan sang Dedi dan juga mominya. Ada apa boy?" tanya Al. "Tapan kita mau teh lumana Ezi, Mian mau main kama Ezi, kapan kita mau ke rumahnya Kenzi, Damian mau main sama Kenzi," pintanya pada sang Dedi. "Tunggu dulu boy, kapan saja ya kalau Dedi tidak terlalu sibuk," terang Al. Damian nampak cemberut setelah mendengar jawaban dari Dedinya.
Bocah kecil yang satu itu memang sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan saudaranya di Malaysia. Tenanglah boy, kalau nanti Daddy ada waktu luang pasti kita main ke rumah Kenzi lagi Kap. Lanjut Al lagi. Masih di restoran seafood. Akhirnya Diandra dan juga Randy pun telah usai dengan aktivitas makannya. Dan nampaknya, Diandra pun sudah ingin bergegas dari tempatnya. Kamu sudah mau pulang Di? Tanya Randy. Iya nih Ren, aku sudah mau pulang. Sahut Diandra. MD, semenjak kapan kamu pulang dari Kanada? Tanya Randy pada akhirnya. Hehehe, sebenarnya aku baru dari bandara. Sahut Diandra cengengesan. Apa, jadi kamu baru pulang? Oh tidak, jangan katakan setelah keluar dari bandara kamu langsung ke restoran ini dan masih belum sampai ke rumah. Tebak Randy. Hehehe, sayangnya iya Ren, habisnya mau bagaimana lagi perutku sangat lapar, jadi aku mampir deh ke sini. Sahut Diandra dengan sedikit malu. Terus siapa yang jemput kamu dari bandara, teman kamu? Tanya Randy lagi yang masih penasaran. Aku pesan taksi online Ren. Sahut Diandra. Aduh Di, aku semakin tidak mengerti sama kamu, ya sebenarnya tidak apa sih kamu pesan taksi online, tapi ya aneh saja, kalau kamu memesan taksi karena ingin segera sampai pulang ke rumah tapi kenapa kamu malah mampir ke restoran, itu kan akan memakan waktu, kalau taksi yang kamu naiki cepat kan kamu bisa cepat sampai rumah dan makan di sana, itu pikirku sih. Terang Randy. Diandra menggaruk tengkuknya yang tak gatal, sepertinya ia memang harus menceritakannya pada Randy. Sebenarnya aku pulang dari Kanada tanpa sepengetahuan orang tuaku Ren, karena sebenarnya aku masih akan pulang 2 bulan lagi, tapi itu terlalu lama, aku sudah tidak sabar ingin pulang. Ucap Diandra pada akhirnya. Randy terdiam, entah mengapa dadanya terasa sesak setelah mendengar sahutannya, ingin segera pulang. Kamu tidak sabar ingin pulang, atau tidak sabar ingin menemui Aldi? Batin Randy sedih. Ya sudah Ren, kalau begitu aku harus segera pulang. Putus Diandra. Diandra pun bangkit dari posisinya, tak lupa 2 makanan yang dibungkus tadi juga ia bawa. Diandra mulai melangkah meninggalkan mejanya, namun baru 4 langkah ia beranjak tiba saja tas selempang yang ia gunakan malah tersangkut di kursi milik Randy sehingga menyebabkan tubuh Diandra pun menjadi tertarik dan kehilangan keseimbangannya. Ah ya Tuhan! Pekik Diandra kala tubuhnya terasa tertarik ke belakang. Dia! Sentak Randy. Entah kekuatan apa yang muncul sehingga dengan sigapnya Randy pun berdiri dan menangkap tubuh Diandra yang siap akan terjatuh, hingga Ya Tuhan, seru Diandra dengan memejamkan kedua bola matanya. Diandra merasa takut, ia mengira jika tubuhnya telah terkapar di lantai yang dingin itu, namun apa ini, kenapa tubuhnya tidak merasakan sakit? Dia, kamu tidak apa-apa? Tanya Randy khawatir tanpa melepas rengkuhannya. Diandra pun membuka kedua kelopak matanya yang sempat terpejam dengan begitu eratnya tadi. Dek. Diandra dan Randy pun saling menatap. Dek. Itulah suara detak jantung yang dirasakan oleh keduanya. Cie. Itulah sahutan para pengunjung yang ada di restoran itu. Sontak saja Randy dan Diandra pun tersadar. Dengan buru Diandra berusaha lepas dari rengkuhan tubuh Randy. Maaf Di. Sahut Randy yang merasa tak enak hati. Tidak apa Ren? Sahut Diandra. Jujur saja sebenarnya di dalam lubuk hatinya Diandra merasa malu, apalagi harus disaksikan oleh banyak orang. Mas, kalau sudah tidak sabar cepat dihalalkan saja, tidak baik loh mas kalau pacaran lama. Seru salah seorang pria yang juga makan di restoran itu. Iya betul mas, kalau sudah menikah kan enak, bisa kapan saja mesraannya, betul tidak? Betul. Timpal pengunjung yang lainnya. Sungguh Diandra benar merasa malu dibuatnya, bahkan wajah cantiknya pun bak tomat merah yang sudah siap panen namun tak kunjung dipanen. Sedangkan Randy yang berada di situasi seperti ini malah semakin tak enak hati dibuatnya, niat hati ingin menolong malah menjadi tontonan kisah percintaan.